Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya saya di sini Lilis Adah dari Prodi PGMI semester 6 akan mempresentasikan hasil peta konsep pembelajaran bahasa Inggris yang akan saya terapkan nanti ketika sudah menjadi seorang guru. Nah, di sini di gambar ini sudah jelas ada sebuah peta konsep ya, ada Mind Map English Joyful Learning. Itu artinya metode pembelajaran yang akan saya terapkan nanti itu dengan tujuan agar peserta didik itu merasa nyaman dan lebih suka untuk pembelajaran bahasa Inggris. Di situ ada subject matter yang mana artinya materi pembelajaran. Nah, di bahasa Inggris ini materi pembelajarannya ada 4. Ada speaking, ada listening, ada reading, dan ada writing. Nah, yang pertama adalah speaking. Speaking ini adalah berbicara. Nah, speaking adalah berbicara. Jadi sebagai pendidik atau sebagai guru bahasa Inggris itu kita melatih peserta didik untuk berbicara bahasa Inggris walaupun dengan kosakata yang mudah. Contoh kecilnya misalnya I go to school, saya pergi ke sekolah, atau I will drink, aku ingin minum. Jadi peserta didik itu harus dilatih untuk berbicara bahasa Inggris walaupun dengan kosakata yang sangat sederhana. Yang kedua adalah ada listening, yang mana mendengarkan. Jadi ketika sudah materi listening, seorang guru atau pendidik itu boleh kita menggunakan musik bahasa Inggris atau juga sebuah video kartun yang berupa bahasa Inggris tentang cerita-cerita kartun bahasa Inggris, percakapan-percakapan bahasa Inggris. Nah, itu kita bisa terapkan nanti ketika sudah mengajar. Jadi peserta didik nanti fokus listening, fokus mendengarkan apa isi dari entah itu musik atau video. Nah, apa tujuannya adanya listening ini? Itu agar peserta didik lebih mengetahui mengetahui benar tidaknya kita dalam mengucapkan atau berbicara bahasa Inggris. Seperti itu. Yang ketiga ada reading. Reading adalah membaca. Jadi setelah anak-anak dilatih speaking, dilatih listening, kemudian kita melatih mereka menggunakan materi reading. Jadi setelah mereka sudah bisa berbicara, sudah mendengarkan tentang bahasa Inggris, kosakata bahasa Inggris, selanjutnya kita ajarkan membaca kosakata, membaca vocab bahasa Inggris. Tuh. Dan yang terakhir adalah writing, yang mana artinya menulis. Jadi setelah sudah semuanya yang ketiga itu, kita latih mereka untuk menulis tulisan vocab yang benar itu bagaimana. Contoh kayak eat kan makan, gimana tulisan eat yang benar. Tuh. Jadi kita mulai dengan kosakata yang mudah, yang kiranya anak-anak itu, karena ini SD, jadi kita menerapkannya itu menggunakan vocab yang sederhana saja. Nah, kemudian ada learning media. Ini artinya adalah media pembelajaran. Nah, di samping kita memberikan materi yang tadi, kita bisa menyelingkannya dengan game atau having fun dan sound. Jadi, ketika kita sudah menerapkan materi-materi yang tadi, kita bisa menyelingkan learning media tersebut. Yang tiga ini kita bisa menggunakan game agar siswa itu tidak terlalu bosan dengan bahasa Inggris. Kita juga bisa menggunakan having fun, yang mana itu bisa kita gunakan dengan tebak-tebakan.
Contoh misalnya kita memegang sebuah gambar gajah, seekor gajah. Nah, kemudian kita tanyakan kepada murid-murid, "Ini gambarnya apa?" Seperti itu. Tapi dengan bahasa Inggris dan mereka jawabnya juga bahasa Inggris. Gitu. Dan yang terakhir song, itu artinya musik. Jadi kita bisa sambil belajar bahasa Inggris itu dengan musik. Nah, yang di atas itu adalah achievement indikator, yaitu indikator pencapaian. Yang pertama adalah student dominate to vocabularies activity. Jadi di sini harapannya diadakannya konsep atau map English Joyful Learning ini adalah yang pertama agar murid itu bisa menerapkan vocabnya sehari-hari. Jadi harapannya adanya peta konsep atau mind map ini agar murid itu bisa menerapkan kata kerja atau vocab yang lainnya yang biasa dilakukan sehari-hari. Contoh, murid itu bisa tahu bahasa Inggrisnya makan apa, mandi apa, terus belajar itu apa, seperti itu. Hal-hal yang biasa kesehariannya itu. Dan yang kedua, can speaking English slowly and clearly. Jadi, harapan yang kedua itu agar mereka bisa berbicara bahasa Inggris dengan pelan dan dan terang dan jelas maksudnya. Nah, jadi harapannya itu kita sebenarnya tidak butuh mereka yang terlalu cepat berbicara bahasa Inggris tuh, tapi kita mendidiknya dengan pelan saja. Jadi lebih kayak misalnya I will eat gitu. Bahasa I will eat yang biasanya kan kalau sudah terlalu cepat berbicara bahasa Inggris itu pada akhirnya kosakatanya amburadul atau salah-salah seperti itu. Jadi kita latih pelan saja dan sekiranya apa yang diucapkan itu jelas dan dipahami oleh yang mendengarkan. Mungkin itu saja mind map yang bisa saya jelaskan atau presentasikan pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.